Yuk, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga makin sehat. Dan semoga nggak kena corona ya. Oke, kali ini saya lagi lari-lari. Dan saya mau berbagi tips mengenai COVID-19 yang lagi booming. Gua tahu lu pada bosen dengerin berita mengenai COVID, sorry. Tapi ini penting bagi kalian agar kalian tidak makan isu hoax yang sedang beredar belakangan ini. Oke, langsung aja yang pertama. Virus COVID-19 tidak bisa hilang kena sinar panas matahari atau kena hujan atau kena badai sekalipun. Itu hoax kalau ada yang bilang bisa hilang kena cuaca. Karena dia virus, sifatnya airborne. Airborne dalam artian lain dia melayang kayak setan itulah, melayang dia bisa mengendap tapi butuh waktu lama, 2 mingguan lebih baru bisa mengendap. Itu fakta pertama. Jadi panas matahari atau cuaca hujan nggak ngefek dan nggak bisa menghapuskan atau melenyapkan virus tersebut. Hoax yang kedua, makan telur rebus bisa menangkal virus corona. Ini hoax yang gimana lagi gitu. Kayaknya karena kelamaan di karantina masyarakat makin ngaco pola pikirnya. Dan banyak juga yang percaya gitu loh. Makan telur rebus nih yang bulat yang semua isinya protein dimakan, direbus dimakan bisa nyembuhin corona. Logisnya tuh nggak ada. Bayangin virus tuh kayak semacam partikel kecil gitu, nggak kasat mata, terus masuk ke hidung, nempel di baju, terus ditolak sama telur. Ya nggak bisa, kan ngaco. Lalu berikutnya, virus COVID ini bisa bertahan di benda mati cukup lama. Terus fakta lagi, virus COVID ini menempelnya lama di baju-baju atau di benda mati. Jadi walaupun lu orang pakai hand sanitizer, terus pakai masker, udah safety riding lah, safety cooking atau safety apaan, tetap bisa kena. Kenapa? Karena virusnya nggak nampak. Ini logika ya. Lu pakai hand sanitizer, udah cuci tangan 7 kali sampai klimis tangan lu tuh, terus virusnya nempelnya di hidung, ya gak guna kan. Terus lu pakai masker, tetap kena nggak? Ya kena. Lu kan nggak ngerti, virusnya tuh nggak kelihatan soalnya. Lu bisa aja naruh maskernya di meja dan sementara di meja tuh ada virusnya gitu loh. Jadi lu sama aja pakai masker yang ada virusnya gitu. Jadi dengan kata lain, kita nggak bisa terhindar dari namanya virus itu. Satu-satunya cara adalah physical distancing, jaga jarak, bukan sosial. Oke? Ingat, physical distancing, jaga jarak, bukan social distancing. Kalau social distancing sama aja kita memutus hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. WHO juga sudah memberikan informasi bahwa namanya adalah physical distancing. Jadi jaga jarak fisik, antar fisik bukan antar sosial. Jadi buat orang-orang yang keras kepala, yang nggak bisa dibilangin, yang masih aja bilang mati di tangan Tuhan, buat apa takut virus? Oke lah, itu emang pikiran yang paling nggak berdasar sama sekali. Logikanya, harimau dan macan pun ciptaan Tuhan gitu loh. Nah, kalau lu dikandangin satu kandang, masa ya lu berani, masa lu bercengkrama sama macannya? Kan ya nggak mungkin, pasti lu kabur lah. Ya, sama kayak virus.
virus ini juga sama berbahayanya, sama kayak macan sama ular kobra, hewan liar yang di sana tuh sama aja, nggak ada bedanya. Cuma lebih seremnya dia nggak kelihatan gitu loh. Jadi kalian lu pada nih sebaik mungkin physical distancing. Ya walaupun gue akuin itu boring habis. Tapi kenapa gue lari-lari pagi kayak gini? Kenapa gue nggak stay home dan stay safe? Karena gue di desa ini ya masih aman lah bisa dibilang. Kenapa gue tahu aman? Karena di sini masih terisolasi lah istilahnya. Masih orang-orang sini aja yang belum pernah keluar atau pergi ke luar kota. Jadi jarang banget berkontak fisik dengan orang-orang luar. Jadi itu gue bisa mengkategorikan desa masih aman. Gue kasih tahu ya, walaupun lo atlet taekwondo, atlet taijutsu, atlet muay thai, atlet angkat besi sekalipun, tetap lo berkemungkinan kena namanya COVID-19 ini. Jadi virus ini nggak cuma nyerang orang yang sakit, orang sehat dan bugar, atlet sekalipun bisa kena gitu loh. Banyak kalau lu jeli ya, lu browsing lah. Atlet basket yang kena virus corona, atlet sekian yang kena virus corona, banyak men. Nggak cuma orang sakit ya, memang persentasenya gedean orang sakit yang lebih kena gitu loh. Gak tahu ini virus ini emang ngerugiin banget. Ekonomi melemah, hutang banyak lah, kos-kosan enggak, banyak yang belum dibayar, banyak kerugiannya juga. Tapi ini demi kebaikan kita bersama. Jadi stop hate speech, stop nyalahin pemerintah, stop nyalahin apalah siapa itu namanya, stop menebar kebencian dan menebar hoax, hanya memperkeruh keadaan sekarang. Jadi jadilah smart people ya, kalau kata Om Deddy kok botak. Jadilah smart people. Kita sekarang lagi bukan berduka, kena musibah lah istilahnya. Lagi ya berusaha untuk lebih kuat lagi lah. Jadi tolong kurang-kurangin yang hate speech, yang ngejek presiden lah, yang ngejek gubernur DKI lah, itu nggak guna men, sumpah. Itu hanya memperkeruh keadaan gitu loh. Jadi tolonglah kalau ada fanspage di Facebook atau di Instagram atau di Twitter yang mengadu domba, dilaporin aja lah, nggak usah kelamaan dilaporin, terus diblok, di unfollow, dihapus, udah. Jangan pakai lama. Kita sekarang butuh bantuan negara, kita sekarang butuh tangan kita masing-masing. Kalau kita nggak cuma ngaduin pemerintah, kita habis men. Bisa habis di Indonesia ini. Gila. Bisa kita nggak ada lagi di masa depan nih. Jadi kita gandeng tangan, kita tetap jaga pola hidup sehat, dan kita masih tetap bisa produktif di rumah aja. Oke. Dan untuk yang pekerja-pekerja lepas kayak Gojek, angkot, atau yang lain-lainnya, itu gue nggak bisa ngomong ya, karena gue bukan pemerintah dan nggak bisa turut andil gitu, nggak punya hak juga. Itu pemerintah yang ngatur dan gue nggak punya hak untuk bahas itu. Jadi semoga pemerintah punya solusi yang terbaik, dan kalau perlu lockdown dananya banyak sih. Indonesia utangnya banyak, lockdown bisa kira. Jadi gimana enaknya? Kalau itu saya serahin ke pemerintah. Saya cuma rakyat biasa, oke? Terima kasih.